Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to the Mat Class Channel oleh Betty Riawati, atau bisa dipanggil Bu Betty. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi dimensi 3. Nanti Bu Betty akan memberikan tips menghitung cepat untuk menentukan jarak titik ke titik dan jarak titik ke garis. Nah, sebelum kita masuk ke dalam materi, kita mengingat kembali teorema Pythagoras. Nah, pastinya sudah tahu ya, teorema Pythagoras itu berhubungan dengan apa sih? Pasti berhubungan dengan segitiga siku-siku. Nah, misal di sini Bu Betty punya segitiga ABC dan siku-sikunya di A, maka bisa disimbolkan panjang BC ini dengan A kecil. Jadi yang di depan sudut A, saya misalkan dengan panjang BC-nya ini A kecil. Kemudian yang di depan sudut B, ini panjang sisi AC-nya ini B kecil. Kemudian di depan sudut C, yaitu sisi AB, ini panjangnya simbolnya saya simbolkan dengan C kecil. Nah, untuk mencari nilai A, perhatikan ya, A ini merupakan sisi miring karena di depan sudut siku-siku. Kalau mencari A, itu berarti A sama dengan akar dari B kuadrat plus C kuadrat. Kemudian kalau mencari B, berarti sama dengan akar dari A kuadrat dikurangi C kuadrat. Kemudian kalau mencari C itu sama dengan akar dari A kuadrat min B kuadrat. Nah, gampangnya seperti ini nih. Kalau kita mau mencari sisi miring, yaitu yang di depan sudut siku-siku, berarti kan sisi yang terpanjang. Berarti kita mencarinya A sama dengan akar dari penjumlahan kuadrat dari sisi yang lainnya. Nah, kalau kita mau mencari sisi yang bukan sisi miring, nah contohnya sisi B ini ya, berarti karena B itu kan bukan sisi miring, berarti kan bukan sisi yang terpanjang. Berarti rumusnya B sama dengan yaitu pengurangan. Itu akar dari pengurangan sisi yang terpanjang apa? Yaitu sisi miring, yaitu A kuadrat dikurangi C kuadrat. Nah, berlaku juga ini untuk yang mencari AB, yaitu mencari panjangnya AB ini kan C kecil. Nah, itu berarti sama dengan akar dari kuadrat sisi yang terpanjang dikurangi sisi yang lainnya. Siapa yang belum ada, yaitu B. Jadi B kuadrat. Jadi C sama dengan akar dari A kuadrat kurangi B kuadrat. Gitu ya, bisa dipahami ya. Jadi gampangannya kalau mencari sisi yang terpanjang itu pasti penjumlahan. Kalau yang bukan sisi yang terpanjang pasti pengurangan. Nah, pengurangannya itu berarti yang depan itu kita pakainya yang sisi yang terpanjang, kemudian dikurangi sisi yang lainnya apa? Kemudian C tadi juga bukan sisi yang terpanjang, berarti kita pakai rumusnya pengurangan dari sisi yang terpanjang apa tadi? Yaitu A. Jadi A kuadrat kurangi sisi yang lainnya apa? Ini kan ada A, ada C, berarti sisi yang lainnya yaitu B. Nah, begitu ya. Bisa kita lanjutkan ke triple Pythagoras. Nah, triple Pythagoras ini yaitu angka-angka atau panjang-panjang sisi dari segi tiga siku-siku. Jadi misalnya nih ada triple Pythagoras yang sering keluar yaitu 3, 4, 5. Nah, perhatikan 3, 4, 5. Angka yang terbesar itu apa? Pasti angka 5. Jelas ya. Kalau itu yang paling terbesar berarti bisa kita katakan sebagai sisi miring. Nah, sisi miring itu kan pasti sifatnya sebagai sisi yang terpanjang dari segitiga siku-siku. Selain itu juga ada 5, 12, 13 ya. Jadi yang terpanjangnya 13 berarti sisi miringnya 13. Kemudian ada lagi juga 7, 24, 25. Nah, sisi miringnya pasti yang terpanjang yaitu 25. Kemudian ada lagi juga 8, 15, 17. Sisi terpanjangnya itu pasti sebagai sisi miring yaitu 17. Nah, jadi misalkan diketahui segitiga, kemudian diminta untuk mencari sisi miringnya. Nah, sisi yang lainnya tuh diketahui 3
dan 4. Berarti sisi miringnya berapa? Itu pasti 5. Nah, berlaku untuk yang lainnya juga. Jika diminta untuk mencari sisi miringnya, diketahui dua sisinya itu diketahui panjangnya 5 dan 12, pasti sisi miringnya 13. Nah, nanti akan Bu Betty contohkan nanti masuk ke materi contoh ya. Nah, jadi ini bisa dihafalkan ya. Bisa dihafalkan, tapi yang sering keluar itu yang 3, 4, 5 dan 5, 12, 13. Nah, ini perlu dihafalkan. Kemudian yang duanya lagi ini 7, 2, 4, 25 dan 8, 15, 17. Kalau hafal itu juga lebih bagus lagi ya. Nah, kemudian kita lanjutkan. Nah, triple Pythagoras ini juga berlaku kelipatannya. Jadi misal ya, 3, 4, 5 ini berlaku kelipatannya. Misal kelipatan 2 berarti kan kita peroleh 6, 8, 10. Kemudian kelipatan 3 kita peroleh 9, 12 dan 15. Kemudian kelipatan 4 kita peroleh 12, 16 dan 20. Kemudian kelipatan 5 kita peroleh 15, 20 dan 25. Dan berlaku seterusnya ya. Nah, kemudian sebelum kita membahas contoh soal ya, coba diingat lagi panjang diagonal sisi. Nah, mau mencari panjang diagonal sisi, kalian juga harus tahu kan, diagonal sisi itu yang mana sih pada kubus? Nah, sisi itu pasti, nah ini ya, sisi itu misalnya A, B, E. Jadi yang merupakan sisi-sisi dari kubus ini, sisinya bidang ABF, ada bidang BCGF, ada A, B, C, D. Jadi ini kan berarti kalau kubus itu kan ada 6 sisi. Nah, berarti diagonal sisi itu bisa dicontohkan sebagai bisa saya contohkan sebagai dari titik A ke titik F. Jadi garis AF, kemudian ada juga BE, kemudian ada juga BG, kemudian juga ada CF, ada lagi AH, kemudian DE, kemudian AC, kemudian BD, kemudian DG, kemudian CH, ada lagi EG, yang terakhir FH. Nah, itu semua yang saya sebutkan itu sebagai diagonal sisi. Nah, kemudian misal nih saya punya kubus ya dengan panjang sisinya yaitu A. Nah, gimana nih cari panjang diagonal sisinya? Nah, panjang diagonal sisinya misal saya di sini buat BE, itu kan merupakan salah satu diagonal sisi dari kubus ya. Nah, gimana nih mencari panjang diagonal sisi BE? Berarti kita bisa pakai bantuan segitiga. Nah, di sini saya pakai bantuan segitiga A, B, E. Nah, segitiga A, B, E ini siku-siku di A. Nah, bisa kita cari pakai teorem Pythagoras tadi yang sudah saya ingatkan ya. EB, kita mencari EB itu diagonal sisi, berarti itu kan di depan sudut siku-siku, berarti sisi miring. Nah, kalau sisi miring itu pasti sisi yang paling terpanjang. Paling terpanjang itu berarti penjumlahan dari sisi yang lainnya. Sisi yang lainnya apa? AB kuadrat ditambah dengan AE kuadrat. Nah, AB berapa? AB itu A berarti A kuadrat, AE ini kan juga sama karena pada kubus ya. Jadi kan panjangnya sama dengan AB. Jadi AE itu juga A. Jadi panjangnya A. Jadi kalau masuk ke Pythagoras jadi A kuadrat. Jadi ini tinggal kita jumlahkan aja, akar dari A kuadrat plus A kuadrat itu 2A kuadrat. Nah, kemudian ini bisa kita akar nih yang A kuadrat. Jadi hasilnya kalau diakar kan jadi A, 2-nya tidak bisa diakar, jadi tetap akar 2. Jadi hasil dari EB itu panjang diagonal EB yaitu sama dengan A akar 2. Nah, berarti bisa kita simpulkan panjang diagonal sisi kubus itu sama dengan A akar 2. Nah, kita lanjutkan ke panjang diagonal ruang pada kubus. Nah, contoh diagonal ruang yaitu bisa saya contohkan dari titik A ke titik G, yaitu garis AG, kemudian titik B ke H, kemudian
C ke E atau garis CE, kemudian D ke F. Nah, diagonal ruang itu berarti diagonal yang mengisi pada ruang kubus ya, jadi yang berada di dalam kubus. Nah, sekarang saya misal punya kubus nih, mau cari panjang diagonal ruangnya. Nah, misal panjang sisinya AB ini A ini juga A, karena kubus ya pasti semua sisinya ini panjangnya sama. Nah, kemudian saya misalkan ya, saya mau mencari panjang diagonal kubus yaitu dari titik C ke E. Nah, ini bisa kita buat bantuan, kita mencari segitiga yang memuat garis CE. Nah, itu segitiga apa? Nah, di sini saya misalkan itu segitiga ACE. Segitiga ACE itu siku-siku di A. Nah, kemudian sekarang kita mencari diagonal ruang CE. Nah, coba diingat ya. Kalau AC tadi itu kan diagonal sisi kan? Diagonal sisi tadi apa? Panjangnya yaitu A akar 2. Jadi AC-nya itu ketemu A akar 2. Nah, kemudian kita mencari EC. EC perhatikan ini di depan sudut siku-siku, pasti sisi yang terpanjang atau sisi miring kan. Berarti rumus dari Pitagorasnya itu penjumlahan dari sisi yang lainnya. Selain sisi EC itu ada sisi AC dan sisi AE. Saya ingatkan lagi ya, AC itu kan diagonal sisi. Tadi kalau diagonal sisi pada kubus itu kan A akar 2. Sudah kita cari ya. Nah, kemudian AC kuadrat itu A akar 2 dikuadratkan ditambah AE-nya itu A kuadrat. Nah, kemudian kita kuadratkan, ini A dikuadratkan itu kan A kuadrat, akar 2 dikuadratkan itu 2, jadi ini ketemu 2A kuadrat ditambah dengan A kuadrat. Nah, ini variabelnya sama-sama A kuadrat, jadi di sini koefisiennya 2, di sini kalau tidak ditulis berarti koefisiennya ya 1, jadi kita ketemu 3A kuadrat, yang bisa diakar yaitu yang A, jadi yang bisa keluar dari akar yaitu A, jadi ketemu sama dengan A akar 3. 3 kan nggak bisa diakar, jadi dia tetap dalam akar yaitu akar 3. Nah, jadi bisa kita peroleh kesimpulan panjang diagonal kubus yaitu sama dengan A akar 3. Ingat ya, kalau tadi panjang diagonal sisi A akar 2, kalau panjang diagonal ruang kubus yaitu A akar 2. Nah, sekarang kita masuk nih ke contoh soal 1. Nah, perhatikan kubus berikut. Perhatikan ya. Ini panjang sisinya 12 cm. Di sini ditanyakan jarak antara titik A dan titik F adalah. Nah, coba perhatikan A ke F. Ini merupakan apa sih? Diagonal? Iya, betul, diagonal sisi. Tadi masih ingat kan? Kalau A itu diagonal sisi, berarti kita ingat panjang diagonal sisi kubus itu apa? Itu sama dengan A akar 2. A-nya berarti di sini itu 12. Jadi kita peroleh panjang AF diagonal sisi dari kubus yaitu 12 akar 2. Nah, gampang kan? Nah, kita masuk ke contoh soal 2. Perhatikan berikut. Perhatikan kubus berikut ya. Ini ada kubus A, B, C, D, E, F, G, H dengan panjang sisi kubusnya yaitu 20 cm. Nah, diminta untuk mencari jarak antara titik C dan titik E. Jadi jarak antara titik C dan titik E itu bagaimana sih? Nah, saya gambarkan dulu ya. Jadi, saya buat garis dari titik C ke E. Nah, coba perhatikan. Jarak titik C ke E, coba berarti kan itu bisa saya tulis sebagai garis EC ya, itu merupakan diagonal ya, diagonal ruang kubus. Perhatikan. Nah, kalau diagonal ruang kubus itu tadi bagaimana sih? Diingat ya, panjang diagonal ruang kubus itu sama dengan A akar 3. Nah, di sini panjang sisinya berapa? 20. Berarti panjang diagonal ruang kubus itu 20 akar 3. Ya, pakai sifatnya itu tadi ya. Kita kan sudah mencari kalau kita misalkan panjang sisi
AB-nya itu A, itu tadi ketemu A akar 3. Jadi kalau di sini panjang sisinya 20 cm, berarti kita tinggal ganti aja A-nya ini dengan panjang sisi dari kubus, yaitu 20. Jadi ketemu 20 akar 3. Nah, sangat mudah kan? Nah, sekarang masuk ke contoh soal 3. Perhatikan balok berikut. Yang coba diperhatikan, di sini ada balok A, B, C, D, E, F, G, H dengan panjang AB itu 24, panjang BC itu 6, panjang CG itu 8. Nah, diminta untuk mencari jarak antara titik C dan titik E. Nah, saya gambarkan dulu ya. Nah, titik C ke E. Nah, ini bukan kubus ya, jadi tidak bisa langsung, tetap kita cari. Nah, mencari jarak titik C ke E, jadi tipsnya itu kita mencari segitiga yang memuat garis CE ini. Nah, jadi misal di sini saya bisa buat segitiga ACE. Nah, ACE ini, nah perhatikan, segitiga ACE itu panjang sisi AE-nya 8. Kemudian AC-nya, AC-nya belum diketahui ya. Dan kemudian mencari panjang CE-nya gimana? Itu juga belum diketahui. Nah, berarti gimana nih? Nah, jadi kita bisa mencari, lihat dari gambar ya. Jadi dari segitiga ACE ini, AE-nya sudah diketahui 8 karena panjang sisinya sama dengan CG yaitu 8. AC-nya belum diketahui, CE-nya belum diketahui. Nah, coba perhatikan. Kita bisa mencari panjang AC dulu. Coba mencari panjang AC, itu kita bisa pakai segitiga ABC. Nah, di sini saya gambarkan ya, segitiga ABC. Segitiga ABC, AB-nya itu panjangnya 24, BC-nya panjangnya 6. Nah, perhatikan segitiga ABC itu siku-siku di B. Berarti AC ini sebagai apa? Ya, sebagai sisi miring ya. Jadi kalau mau mencari sisi miring atau sisi yang terpanjang, tadi apa? Ya, kita pakai rumus Pythagoras yang dengan rumus penjumlahan di dalam akarnya ini. Berarti AC sama dengan akar dari kuadrat sisi yang lainnya. Sisi yang lain dari AC ini apa? Ada AB, berarti AB kuadrat ditambah dengan BC kuadrat ya. Pakai teorema Pythagoras ya. Karena AC ini yang terpanjang, berarti diingat, berarti pakai penjumlahan. Nah, berarti AB itu 24, tinggal kita kuadratkan aja, 24 kuadrat ditambah BC-nya 6, jadi 6 kuadrat. Nah, di sini nih Bu Betty berikan tips gunakan sifat distributif. Nah, kalau Bu Betty sendiri ya 24 kuadrat. Nah, misalkan nggak hafal, itu misal pun menghitung itu cukup memakan waktu ya 24 kuadrat, 24 kemudian kali 24. Kan masih menghitung dengan manual ya, kalau kita kan tes itu kan nggak mungkin pakai kalkulator kan ya. Nah, ini tipsnya kita gunakan sifat distributif. Sifatnya itu bagaimana sih Bu? Nah, sifatnya itu kita pakai 24, perhatikan angkanya 24 sama 6. Itu sama-sama bisa dibagi berapa? Cari angka yang terbesar. Sama-sama bisa dibagi berapa yang paling terbesar. Nah, sama-sama bisa dibagi 6 yang paling terbesar. Jadi 6 itu kita keluarkan. Jadi 6 itu kita keluarkan dari akarnya. Jadi gini menentukannya. Kan ini sama-sama bisa dibagi 6 ya, 24 sama 6. 24 dibagi 6 itu hasilnya berapa? Hasilnya 4 ya. Jadi masih 4 kuadrat. Kemudian 6 tadi nilai yang paling terbesar sama-sama bisa dibagi 6. Jadi ini 6 juga dibagi 6. Hasilnya berapa 6 bagi 6? Yaitu 1. Jadi 1 kuadrat. Nah, jadi kan sama-sama bisa dibagi 6. 6 kita keluarkan dari akar. Nah, jadi kita tinggal menghitung akar dari 4 kuadrat ditambah 1 kuadrat.
Nah, jadinya kita peroleh AC sama dengan 6. Akar dari 4 kuadrat 16 ditambah 1 kuadrat tetap 1. Berarti kita peroleh AC-nya itu sama dengan 6 akar 17. Nah, gampang kan? Jadi kita gak usah menghitung angka-angka yang terlalu besar. Jadi kita perkecil aja. Jadi kan angkanya itu lebih mudah kita cari. Kita ngitungnya kan lebih mudah dan lebih cepat kan. Nah, lanjut ya, kita kembali ke segitiga ACE. Segitiga ACE tadi AE-nya udah diketahui 8. Kemudian AC-nya yang sudah kita cari tadi yaitu ketemu 6 akar 17. Nah, kemudian tinggal cari apa? Tinggal cari EC. Ya, ini yang ditanyakan ya, jarak antara titik C dan titik E. Nah, kemudian segitiga ACE ini siku-siku di A. Nah, kalau siku-siku di A berarti CE ini sebagai sisi miring atau sisi yang terpanjang. Berarti rumusnya kita pakai yang penjumlahan. Berarti penjumlahan dari kuadrat sisi yang lainnya. Sisi yang selain EC apa? Yaitu ada AC dan ada AE. Jadi kita masukkan dalam rumus Pythagoras, EC sama dengan akar dari AC kuadrat ditambah AE kuadrat. AC-nya berapa? 6 akar 17. Kita kuadratkan ditambah AE-nya ya 8 kuadrat. Nah, ini juga sama seperti tadi, kita bisa gunakan sifat distributif. Nah, kita lihat yang ini 6 dan 8. 6 dan 8 itu sama-sama bisa dibagi berapa yang paling terbesar? Bisa dibagi dengan 2. Ya, jadi 2-nya saya keluarkan, ya kan? Jadi 6 dibagi 2 itu 3, 8 bagi 2 itu ketemu ya 4. Nah, jadi kita tinggal mengakar ini. Kita menghitung EC sama dengan 2 kali akar 3 akar 17 dikuadratkan ditambah 4 kuadrat. Jadi EC sama dengan 2 akar. Nah, ini tinggal dikuadratkan sendiri-sendiri ya. 3 kuadrat itu 9. Akar 17 dikuadratkan itu 17. Ditambah 4 kuadrat itu ya 16. Nah, kita lanjutkan. Jadi tinggal dihitung aja. EC sama dengan 2 akar 9 kali 17 tadi berapa? 153 ditambah 16, tinggal kita jumlahkan aja. Jadi EC sama dengan 2 akar 153 tambah 16 itu 169. Nah, akar dari 169 berapa? Ya betul, 13. Jadi di sini EC sama dengan 2 kali 13. Jadi tinggal kita kalikan aja, 2 kali 13 berapa? Nah, 2 kali 13 itu 26. Jadi ketemu panjang EC-nya itu 26. Nah, bisa dipahami ya? Yuk kita lanjutkan ke contoh soal 4. Perhatikan balok berikut. Nah, di sini ada balok A, B, C, D, E, F, G, H. Panjang sisi AB-nya 12, panjang BC-nya 4, dan panjang CG-nya 3. Nah, ditanyakan jarak antara titik H ke diagonal AG adalah, nah, saya gambarkan dulu ya. Jadi garis A ke G, jarak titik H ke diagonal AG. Gimana nih? Jadi kalian harus mencari segitiga yang memuat garis AG dan sekaligus memuat titik H. Nah, kira-kira segitiga apa nih yang bisa memuat garis AG dan titik H? Ya, betul. Yaitu segitiga AHG. Segitiga AHG ini kalau kita mencari jarak, kan ditanyakan jarak antara titik H ke diagonal AG kan. Berarti dari titik H kita tarik ke garis AG. Nah, ini nanti jatuhnya harus siku-siku karena mencari jarak. Nah, di sini ya saya gambarkan ya biar lebih jelas. Berarti ini ada segitiga AGH. Nah, kita mencari jarak titik H ke garis AG. Nah, ini hanya juga siku-siku.
Kemudian ini di sini saya misalkan X. Nah, karena mencari jarak kan, jadi dari titik H ini ke garis AG itu kan jatuhnya harus siku-siku. Jadi ini siku-siku di X. Nah, sekarang AH-nya belum diketahui ya. Kemudian AG-nya juga belum diketahui. Baru yang diketahui baru HG. HG itu 12 cm karena HG ini panjangnya sama dengan AB. Ya. Kita lanjutkan mencari panjang AH ya terlebih dahulu ya. Nah, perhatikan di sini panjang AH, perhatikan pada baloknya ini. Panjang AH kita bisa pakai segitiga. Iya, kita bisa pakai segitiga A E H. Nah, saya gambarkan di sini segitiga A E H itu AE-nya diketahui 3 cm. Kemudian EH-nya 4 cm. Nah, masih ingat gak? Triple Pythagoras. Perhatikan. AE 3, EH 4. Nah, triple Pythagoras berarti kan AH ini apa? Iya, sisi miring, sisi yang terpanjang. Kalau diketahui 3, 4 berarti sisi yang terpanjangnya apa? Atau sisi miringnya ya, yaitu iya betul 5. Jadi kita peroleh panjang AH-nya 5. Nah, gampang sekali kan? Langsung bisa ketemu ya. Tapi tetap Bu Betty sarankan ya, kalau langsung seperti ini silakan kalian kerjakan itu pada soal pilihan ganda. Nah, tapi kalau pada soal urean saya sarankan tetap gunakan rumus Pythagoras karena setiap bapak ibu guru itu kan mempunyai aturan masing-masing ya. Ada yang mungkin ada yang boleh langsung, ada yang tidak boleh langsung. Jadi harus tetap ada step-stepnya, ada langkah-langkahnya. Gimana sih ini kok kemudian AE-nya 3, EH-nya 4, kok AH-nya tiba-tiba bisa ketemu 5. Dari mana gitu kan ya. Ini saya sarankan untuk di soal pilihan ganda ya. Tapi kalau mungkin Bapak Ibu gurunya memperbolehkan ya silahkan gitu ya. Ya, kita lanjutkan. AH-nya tadi udah ketemu ya, 5. Nah, sekarang kita gambar AH-nya ketemu 5. Kemudian AG-nya belum ketemu juga ya. Nah, HG-nya 12. Nah, ini juga ingat gak? Iya, triple Pythagoras. Kita gunakan triple Pythagoras lagi nih. Jadi kalau ini diketahui ada panjang sisinya 5, satunya lagi 12, berarti sisi miringnya atau yang di sudut siku-siku nih, sisi yang terpanjangnya itu berapa? Nah, 5, 12, panjang sisi terpanjangnya, sisi miringnya yaitu iya betul 13. Jadi kita ketemu panjang AG-nya itu 13. Nah, gampang kan? Cepet ya. Nah, kita lanjutkan. AH-nya sudah ketemu 5. Kemudian HG-nya diketahui 12, AG-nya juga diketahui 13. Nah, perhatikan di sini segitiga AGH. Ini siku-siku di H, kemudian diminta untuk mencari jarak titik H ke garis A. Ya, ke garis AG. Kalau mencari jarak itu pasti nanti jatuhnya siku-siku. Nah, ini jadi saya misalkan siku-siku di X. Nah, jadi ini jaraknya. Jarak titik H ke garis A. G itu adalah HX. Nah, kalau perhatikan ini kan segitiga AGH, itu siku-sikunya ada 2. Nah, jadi kalau mau mencari jarak seperti ini, kalau diketahui segitiga, siku-sikunya ada 2, tipsnya itu gunakanlah ya, perbandingan luas segitiga. Jadi saya misalkan luas segitiga sama dengan luas segitiga AGH sama dengan luas segitiga AGH, kan sama kan? Nah, rumusnya itu kalau seluas segitiga itu kan setengah kali alas kali tinggi sama dengan setengah kali alas kali tinggi. Nah, ini kan setengahnya sama, bisa disederhanakan. Jadi bisa ditulis alas kali tinggi sama dengan alas kali tinggi. Nah, ini kenapa kok tidak bisa disederhanakan? Karena di sini alasnya saya pakai alasnya saya pakai AG yang pertama, yang ruas kiri. Tingginya
Kalau alasnya AG berarti tingginya apa? Iya, HX. Sama dengan kemudian kita pakai alas satunya. Kan karena siku-sikunya ada 2 tadi kan, bisa kita gunakan sifat alas kali tingginya. Jadi alasnya, kalau alas yang satunya itu ini alasnya HG. Nah, HG kan, alasnya HG berarti tingginya ya yang siku-siku terhadap HG yaitu adalah iya AH. Nah, berarti kita bisa ketemu perbandingannya AG kali HX sama dengan HG kali AH. Nah, kita lanjutkan mencari jarak titik H ke diagonal AG, berarti AG kali HX sama dengan HG kali AH. Tinggal kita tuliskan aja. AG itu berapa? 13. HX? Iya, HX itu yang dicari, yaitu jarak titik H ke diagonal AG sama dengan HG. Iya, HG-nya 12, AH-nya 5. Tinggal kita hitung aja. Berarti 13 kali HX sama dengan 60. Berarti HX-nya ketemu ya 60 per 13-nya. Jadi ketemu jarak titik H ke diagonal AG yaitu 60 per 13. Nah, dapat dipahami ya? Yuk kita lanjutkan. Nah, contoh soal 5. Nah, dari tadi Bu Betty berikan itu kubus sama balok ya. Nah, sekarang coba kita bahas contoh soal 5 tentang limas nih. Nah, perhatikan limas berikut. Ada limas A, B, C, D, T. Diketahui panjang sisinya AB-nya ini 12, BC-nya 12. Berarti kalau AB sama dengan BC ini berarti persegi ya, alasnya ya. Kemudian TC-nya itu biasa disebut dengan sisi tegak itu 18 cm. Pertanyaannya, jarak antara titik T ke bidang alas adalah jarak titik T ke bidang alas. Nah, kita gambarkan dulu ya. T ke alas. Ini ya misalnya ya. Nah, saya buat garis tegak lurus ini. Nah, tegak lurus, kemudian sama seperti tadi ya, tipsnya itu kalau mau mencari jarak itu kita gunakan segitiga yang memuat titik-titik atau yang memuat titik-titik atau bidang. Itu kita buat segitiganya ini yang memuat titik dan bidangnya. Jadi ini kan titik T dan bidang alas. Nah, kira-kira yang bisa memuat titik T dan bidang alas itu segitiga apa? Coba perhatikan. Nah, ya di sini jadi saya bisa pakai segitiga ACT. Jadi bisa memuat titik T dan bisa memuat alasnya. Alas kan ABCD. Nah, di sini bisa diwakili dengan garis A. Iya, garis AC. Nah, perhatikan segitiga ACT. Nah, ini misal T di sini tegak lurus terhadap AC, saya misalkan X. Nah, misalkan jadi tegak lurusnya di X ya. Pasti kalau jarak itu diingat apa? Iya, jatuhnya tuh harus siku-siku kalau mencari jarak. Nah, kemudian diketahui TC-nya 18, kemudian TA-nya juga sama 18 karena sama-sama sisi tegak ya. Nah, kemudian sisi AC-nya berapa? Belum diketahui ya. Nah, sekarang kita cari dulu, mencari panjang AC. Mencari panjang AC, perhatikan limasnya. Berarti mencari panjang AC kita bisa pakai segitiga ABC. Nah, saya gambarkan di sini ya, segitiga ABC. Nah, siku-siku di B, panjang AB 12, panjang BC juga 12. Nah, sekarang kita mencari panjang AC dari segitiga ABC nih. AC itu apa sih? Iya, sisi miring ya, yang di depan sudut siku-siku, berarti sisi yang terpanjang ini. Nah, berarti sisi yang terpanjang rumusnya Pythagoras ya, penjumlahan berarti AC sama dengan akar dari AB kuadrat tambah CB kuadrat. Jadi sisi selain AC apa sih? Iya, ada AB sama ada CB, jadi tinggal dikuadratkan, ada dijumlah ya. Nah, kemudian sama dengan, berarti AC sama dengan akar dari 12 kuadrat plus 12 kuadrat. Nah, masih ingat tips dari Bu Betty yang sudah diberikan tadi ya? Ya, gunakan sifat distributif. Nah, jadi lihat, ini 12, ini juga 12. Berarti sama-sama bisa dibagi berapa? Iya, sama-sama bisa dibagi 12. Jadi tinggal, kalau sama-sama bisa dibagi 12, berarti
12-nya kita keluarkan dari akar. Jadi yang di dalam akar tinggal hasil pembagiannya. Jadi 12 dibagi 12 berapa? 1 ya. Jadi hasilnya tinggal 1 kuadrat. Yang satunya 12 bagi 12. Ya hasilnya ya 1. Jadi 1 kuadrat. Jadi AC sama dengan ya 12 akar 1 ditambah 1. 1 kuadrat kan 1 kan. Nah, jadi hasilnya 12 akar 12. Nah, gampang kan? Jadi gak perlu menghitung terlalu banyak gitu ya. Jadi angka-angkanya kalau besar itu bisa kita sederhanakan aja pakai sifat distributif. Jadi kita menghitung mengkuadratkannya ini pada rumus Pythagoras jadi kan lebih mudah dan lebih cepat kan. Nah, kita lanjutkan. Jadi balik lagi ke segitiga ACT. Tadi AC-nya udah ketemu ya hasilnya. Ya, 12 akar 2. Coba perhatikan di sini segitiga sama kaki. Kalau segitiga sama kaki, kita membuat garis dari titik T ke alas, ini pasti AX itu sama dengan XC. Ya, jadi kan ini sifatnya kayak simetris kan. Kalau simetris itu pasti ruas yang sisi sebelah kiri dan ruas sisi kanan itu pastikan luasnya sama. Atau panjangnya ini AX itu panjangnya sama dengan XC. Nah, sekarang mencari panjang AX itu berarti nilainya AX sama dengan setengah dari setengah dari AC. Berarti AX sama dengan setengah kali 12 akar 2. Berarti AX ketemu 6 akar 2. Nah, sekarang AX-nya udah ketemu 6 akar 2, mencari panjang TX. Nah, ini yang ditanyakan ya, berarti mencari jarak titik T ke bidang alas. Nah, kita mencari panjang TX-nya ini bisa pakai segitiga AXT, perhatikan ya. Nah, kemudian tadi udah dicari AX-nya itu ketemu 6 akar 2. Nah, kemudian perhatikan TX. TX apakah sebagai sisi yang terpanjang? Bukan kan? Nah, bukan. Ini kan termasuk segitiga siku-siku ya, AXT siku-siku di tadi udah Bu Betty jelaskan ya, siku-siku di X. Nah, kemudian kalau ini TX bukan sisi yang terpanjang atau bukan sisi miring ya. Nah, berarti kita pakai rumus Pythagorasnya apa? Iya, pasti pengurangan. Pengurangan tadi bagaimana? Berarti TX sama dengan akar dari sisi yang terpanjang apa? Ya, sisi miringnya. Sisi miringnya AT. Iya, berarti AT kuadrat dikurangi sisi yang lainnya, yaitu AX. Jadi dikurangi AX kuadrat. Berarti TX sama dengan akar dari 18 kuadrat dikurangi 6 akar 2 dikuadratkan. Nah, ini bisa pakai lagi nih, apa? Iya, betul. Gunakan sifat distributif. Jadi kita ngitungnya nggak terlalu susah dengan angka yang besar, kita perkecil aja, kita sederhanakan aja dengan cara pakai sifat distributif. Nah, jadi 18 sama 6 ini sama-sama bisa dibagi berapa? Ya, sama-sama bisa dibagi 6. Jadi 6 kita keluarkan ya. Kita keluarkan, jadi 18 bagi 6 berapa? 3. Kemudian 6 dibagi 6 ya hasilnya 1. Nah, kita tinggal ngitung ini yang di dalam akar nih, hasilnya berapa. Jadi TX sama dengan 6 akar 3 kuadrat 9, 1 dikuadratkan 1, akar 2 dikuadratkan 2. Jadi TX sama dengan 6 akar 9 dikurangi 1 kali 2, yaitu 2. Jadi TX sama dengan 6 akar 7. Nah, jadi ketemu jarak titik T ke bidang alasnya yaitu 6 akar 7 cm. Nah, terima kasih telah melihat video kali ini yang sudah Bu Betty jelaskan. Semoga bermanfaat. Nah, semoga tips-tips yang Bu Betty gunakan Semoga tips yang Bu Betty jelaskan bisa digunakan ya. Jadi bisa mempermudah kalian untuk mengerjakan materi dimensi 3. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.